Semangat pagi di hari Selasa Advent ketiga 15 Desember 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini menggunakan bahasa Jawa aling-aling katon. Dalam ungkapan Jawa, aling-aling katon menunjuk pada seseorang yang hendak mengingkari perbuatan atau kesalahannya, tetapi sudah ketahuan dari tingkah laku dan ucapannya sendiri. Orang yang tidak jujur sering lupa dengan apa yang dilakukan dan dikatakannya sendiri. Oleh karena itu jadi mudah ketahuan. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan kesaksian tentang para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang hendak mengingkari perbuatan dan kesalahannya, tetapi sudah ketahuan dari ucapannya. Bahkan bisa dikatakan para imam kepala dan tua-tua Yahudi sedang mengingkari keyakinan hatinya tentang kuasa Tuhan. Matius memberikan catatannya kepada kita. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27 demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi sebenarnya mengetahui bahwa Yesus berkarya dalam bentuk pengajaran dan tanda-tanda ajaib atau mujizat dengan kuasa kebaikan. Yesus mengajar tentang kebaikan dan tentang kerajaan surga. Itu adalah sesuatu pengajaran yang baik yang dirindukan oleh semua orang. Yesus menyembuhkan orang kusta, mencelikkan mata buta, membuat orang lumpuh bisa melompat dan berjalan, membuka kunci mulut bisu, membebaskan orang dari cengkeraman setan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Adalah wujud karya baik yang diharapkan oleh semua orang. Karya baik tersebut tentu
hanya bisa dilakukan karena adanya kuasa kebaikan. Padahal satu-satunya pemilik kuasa kebaikan adalah Allah. Tidak mungkin kuasa setan mewujudkan karya untuk kebaikan bagi manusia. Secara nalar, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengetahui yang dilakukan Yesus adalah karena kuasa Allah. Bahkan kalau memang mereka ahli kitab suci, orang-orang yang dekat dengan Tuhan karena sebagai pemimpin agama, tentu hati mereka mengimani dan menyatakan bahwa kuasa yang digunakan oleh Yesus dalam karya kebaikan adalah kuasa Allah sendiri. Namun sayang, mereka dibutakan oleh gengsi dan ketakutan mereka. Mereka gengsi dan takut tersaing oleh Yesus. Mereka merasa bahwa yang dilakukan oleh Yesus bisa meruntuhkan kewibawaan mereka sebagai pemimpin agama orang Yahudi pada waktu itu. Bukankah Yesus hanyalah orang awam? Ia bukan termasuk golongan imam, kelompok Farisi atau Saduki. Ia hanya anak tukang kayu, sehingga dianggap tidak layak untuk menerima penghormatan, apalagi diikuti ajarannya. Masa sih orang awam, anak tukang kayu bisa melakukan mujizat atau tanda ajaib yang dahsyat itu? Untuk itulah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengajukan pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Anggota keluarga Allah, dalam bacaan Injil hari ini dapat ditemukan adanya kekuasaan dari Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus. Kekuasaan itu dipakai oleh Yesus supaya bisa memanggil manusia melalui karya dan pengajarannya, supaya semua bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Allah, sehingga diperkenankan untuk menerima keselamatan. Kekuasaan dari Tuhan Allah digunakan oleh Yesus untuk mendatangkan kebaikan dan berkat bagi seluruh umat manusia. Maka ketika Yesus berkata, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Anggota keluarga Allah, para imam kepala dan tua-tua Yahudi ketakutan sampai tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Sungguh kasihan para imam kepala dan tua-tua Yahudi yang berusaha untuk aling-aling katon, justru hanya blunder dan bingung sendiri. Sebagai anggota keluarga Allah, ada beberapa hal yang perlu kita wujudkan sebagai pelajaran yang kita terima dari perenungan Sabda hari ini. Setidaknya saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, dalam hidup bersama, jangan pernah berusaha untuk aling-aling katon dengan berusaha menutup-nutupi kesalahan yang akhirnya akan mudah ketahuan oleh sesama kita. Jujur menjadi kunci kehidupan yang baik.
Yang kedua, jika kita memang mengaku bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus mempunyai kuasa penuh dalam kehidupan di dunia dan di surga, jangan pernah mengingkari kekuasaannya. Sikap, tutur, dan tingkah laku kita harus disesuaikan dengan kehendak dan sabda Tuhan sebagai pemilik kuasa penuh. Jangan pernah katakan sabda Tuhan itu baik tetapi aku sulit melakukannya. Jangan pernah dalam hati kita merasakan itu sih sebenarnya yang terbaik, tapi aku kan manusia, daging kan ringkih. Jangan pernah katakan yang demikian. Yang ketiga, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan hanya karena dikuasai oleh nalar pikiran sendiri. Nalar atau pikiran kita harus disinergikan dengan iman, keyakinan akan kuasa Tuhan yang mutlak di dalam kehidupan kita. Jangan seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang karena menggunakan nalar dan pikirannya sendiri akhirnya menyingkirkan iman dan pengetahuan iman yang mereka miliki tentang kuasa Tuhan. Apalagi demi gengsi dan ketakutan kehilangan kewibawaan. Tuhan memberkati dan memampukan setiap anggota keluarga Allah di dalam menghayati dan hendak mewujudkan sabda hari ini. Amin. Anggota keluarga Allah, daripada merasa gengsi dan merasa takut karena kita merasa sudah mampu sendiri, ada baiknya kita jujur di hadapan Tuhan Allah. Kita memang terbatas, karena tatkala kita jujur di hadapan Tuhan Allah, mengakui keterbatasan kita, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Kita akan menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku
selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan atas keterbatasan kehidupan kami. Kami bisa melakukan kesalahan, namun tidak selayaknya kami menutup-nutupi dengan aling-aling katon, membuat bagian yang lain seolah-olah lebih baik, lebih sempurna, namun sebenarnya kami terbatas. Jangan biarkan kami terjatuh seperti para imam kepala tua-tua Yahudi ketika hanya blunder dan bingung sendiri tatkala bertanya tentang kuasa-Mu. Terlebih ketika kami mengakui Engkau Allah penguasa kehidupan di bumi dan di surga, kami boleh hanya mewujudkan kehendak dan sabda-Mu saja. Dengan segala keterbatasan kami, Engkau memampukan, Engkau melayakkan kami mewujudkannya. Untuk itu, berkaryalah di dalam hidup kami hari ini sepenuhnya melalui aktivitas kerja kami dalam bidang apapun. Ya Allah kehidupan, kami menyerahkan anggota keluarga Allah di dalam segala keterbatasan, kelemahan ragawi yang sedang merasakan sakit penyakit. Baik sakit penyakit yang sudah menaun, sakit penyakit yang memang sudah ada di dalam tubuh manusia yang lemah, ataupun sakit penyakit karena dampak pandemi COVID saat ini. Kasih kuasa-Mu, kebijaksanaan-Mu nyata, dan Engkau menjadi Allah penyempurna kehidupan bagi setiap anggota keluarga Allah. Anak-anak di masa bersekolah, masa berpendidikan, namun juga karena situasi pandemi yang sulit saat ini, mereka harus melakukan pengajaran dan pelajaran jarak jauh. Biarlah kasih-Mu yang ada, berkat-Mu yang selalu tercurah. Kalau sebagian sudah selesai mengikuti penilaian akhir semester, biarlah kasih-Mu juga yang nyata dalam kehidupan. Terlebih kami memohon, Engkau memampukan anak-anak-Mu mengenal akan kasih-Mu, belajar untuk memahami berkat dan kasih-Mu, sehingga mereka semakin merasakan kuasa-Mu di dalam kehidupan. Para usia produktif, anak-anak muda di dalam bekerja di suasana pandemi juga semakin belajar mengenal kasih Tuhan. Demikian juga mereka yang berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bumi pertiwi. Dengan segala kondisi yang ada, biarlah kasih setia-Mu yang nyata. Engkau memberikan pengayoman, Engkau memberikan kebijaksanaan. Kalaupun ada bagian-bagian yang kadang tidak sesuai dengan kehendak-Mu karena pikiran manusia dan pengen menang sendiri dalam kehidupan dan kelompok, biarlah kasih kuasa-Mu nyata. Kalaupun ada kelemahan di dalam kehidupan para pemimpin, wakil rakyat, dan tokoh-tokoh yang ada, kami mohonkan ampun. Ya Allah kehidupan, para medis dalam bekerja menjadi garda paling depan dalam suasana pandemi, biarlah kasih setia-Mu tetap ada. Bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Ya Allah kehidupan, kalau Engkau berkenan, kami tetap memohon untuk gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan hari-hari untuk menyambut kedatangan-Mu melalui peringatan kelahiran-Mu di dalam peristiwa Natal. Dengan segala kondisi dan pergumulan yang ada karena suasana pandemi, kasih setia-Mu nyata. Kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu bagi semuanya. Itu doa kami Tuhan. Semua kami minta, kami aturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan tidak berusaha menutupi kelemahan manusiawi, namun tetap bersandar penuh hanya kepada Tuhan, mengikuti kehendak dan sabdanya, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.